teman-teman, jumpa lagi bersama saya ya di Auto Borneo Channel. Di kesempatan kali ini saya lagi melakukan test drive atau pengetesan pada mobil Avanza, yang mana keluhannya pada mobil Avanza ini adalah RPM dan kecepatan itu tidak seimbang ya, atau ada ngelos pada bagian performanya. Nah, jadi di sini saya akan sampaikan pada teman-teman yang masih awam atau masih belum paham tentang apa penyakit pada mobilnya. Jadi ini kebetulan untuk mobilnya Avanza ya. Nah, jadi tidak hanya pada mobil Avanza saja, untuk keluhan mobil lainnya pun pengecekannya atau ciri-cirinya sama seperti mobil ini ya. Jadi masalahnya itu pada saat kita masukin gigi atau snelling, gigi 1 atau gigi 2 ya, itu nanti akan keduluan RPM mesin daripada kecepatan speedometernya. Nah, jadi kita akan coba jalan, kita sambil jalan. Nah, ini saya masukin gigi 1 ya, dan pada pedal kopling pun akan terasa sedikit itu pedal koplingnya agak los ya, agak rendah gitu, nggak ada isinya kalau kita injak kopling. Ini kebetulan mobilnya masih bisa jalan, nggak habis sama sekali. Nah, tapi pada saat kita gas itu lambat sekali ya untuk naik dari speedometernya ini. Nah, ini gigi 2 jadi semacam meraung begitu ya. Jadi ini berlaku tidak hanya untuk mobil Avanza, mobil lainnya pun sama ya. Cara pengecekannya atau ciri-cirinya seperti ini. Ini kita coba sambil jalan. Nah, jadi saat kita injak pedal gas itu dia tidak langsung respon ya. Itu yang bermasalah bukan mesinnya ya. Sekali lagi, yang bermasalah bukan mesinnya, melainkan adalah kampas kopling yang udah slip atau udah habis. Ini gigi 3 ini masih bisa jalan, cuman untuk kecepatan tinggi udah nggak bisa lagi ya. Nah, ini gigi 3, jadi RPM-nya udah di atas 2000, nggak bisa naik-naik. Untuk speedometernya tetap di 40 atau 50. Nah, jadi bagi teman-teman yang mempunyai kendala yang sama dengan mobilnya, itu yang bermasalah adalah kampas koplingnya yang udah slip atau udah mau habis. Jadi buruan untuk teman-teman yang punya keluhan yang sama dengan mobilnya, itu buruan diganti ya untuk kampas koplingnya. Jadi untuk mobil Avanza sendiri, untuk budget yang perlu disiapkan untuk penggantian kampas kopling itu di sekitaran 1,5, mungkin 1,5 sampai 1,7 kalau pakai part yang original ya. Itu udah sama jasanya biasanya segitu. Nah, jadi untuk teman-teman yang pengen tahu ciri-ciri kampas kopling itu habis gimana, jadi inilah yang contoh mobil yang kampas koplingnya udah slip atau udah habis. Nanti kita lihat sama-sama ya kalau udah pas turun. Jadi ini belum kita turunkan, ini masih kita lakukan tahap pengetesan. Nanti kita tes juga pada saat udah selesai kita kerjakan. Dan nanti untuk untuk pembongkaran tidak kita tampilkan, kita hanya berbagi informasi yang mengenai ciri-ciri kampas kopling habis itu aja ya. Nah, nanti kita lihatkan untuk kondisi partnya yang rusak. Oke, jadi gini ya. Nah, ini meraung ya. Nah, oke, nanti kita lihat di bengkel. Kita menuju ke bengkel dulu. Oke teman-teman, jadi yang kita lakukan penggantian pada mobil Avanza ini adalah kampas kopling dan mataharinya ya, atau clutch covernya kita ganti karena ini kondisinya udah slip. Jadi seperti ini kondisi yang slip itu. Nah, jadi untuk teman-teman yang keluhan mobilnya slip, nggak ada tenaga ya, jadi jangan salahkan mesinnya yang kurang bertenaga. Yang bermasalah adalah kampas koplingnya. Jadi untuk kampas kopling ini harus menurunkan transmisi. Untuk pembongkarannya tadi tidak saya video ya.
Jadi hanya untuk informasinya saja apa yang bermasalah gitu ya. Nah, jadi ini untuk plat kopernya juga udah kemakan bagian dari deklakernya sini, dan deklakernya masih lumayan, masih bisa dipakai, jadi masih kita pertahankan ya. Jadi nggak kita ganti satu set karena tahun kemarin baru kita ganti karena deklakernya bunyi. Jadi sayang untuk deklakernya, jadi kita irit untuk biayanya, kita ganti plat koper sama kampasnya aja ya. Kampasnya juga selip bagian sini udah pijar, memang masih mulus cuman udah pijar, jadi kita sarankan diganti aja. Jadi kita ganti dengan yang merek Daikin XCD ya, XCD dengan yang KW1 untuk ininya, apa namanya, plat kopernya. Jadi itu yang kita ganti ya teman-teman. Jadi ini berlaku untuk mobil apa aja, tidak hanya untuk Avanza saja, berlaku untuk semua mobil manual. Jadi seperti itu untuk kronologi kasus dari mobil ini ya teman-teman. Jadi kita akan coba hasil dari penggantian kampas kopling kita tadi ya. Ini kita coba tes jalan. Nah, ini dari pertama lepas pedal kopling aja udah kerasa ya, udah menggigit maksudnya ya, udah berisik, nggak ada raungan mesin lagi. Meraung pasti meraung ya, cuman dia ngikut, maksudnya meraung tapi dia ngikut ya, untuk akselerasi juga ngikut gitu, nggak meraung cuman mesinnya aja tapi mobilnya nggak jalan. Ini udah penyakitnya udah terselesaikan atau kasusnya udah ketemu penyakitnya. Berarti tadi memang prediksi dari awal itu adalah kampas kopling yang slip atau habis ya. Nah, tadi jalan 60 aja udah ngos-ngosan bos, nggak bisa jalan kencang ya. Nah, tadi tanjakan juga udah nggak ada tenaganya. Ini udah alhamdulillah. Jadi untuk ciri-cirinya seperti yang saya sampaikan di video pertama tadi ya, di awal-awal video tadi. Dan memang kenyataannya kampas koplingnya sudah slip atau udah hampir habis. Oke, jadi itu dulu yang bisa kita sampaikan ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Tentunya yang mempunyai keluhan sama persis dengan mobilnya ya, untuk tipe manual transmisi. Kalau matic nanti beda ceritanya lagi ya. Oke, terima kasih telah menonton atau menyimak sampai selesai. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.